Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, silakan Anda duduk. Selamat pagi umat Tuhan, Shalom. Nah, hari ini saudara kekasih, kita masih terus berbicara tentang jiwa seorang pewaris kerajaan Allah. Dan kita bukan orang Kristen biasa, tapi Anda dan saya adalah pewaris kerajaan Allah. Katakan amin. Anda bukan sekedar orang Kristen lalu percaya Yesus dan kalau Tuhan sayang mati masuk surga, kalau enggak di pinggir tahta surga ya paling sedikit di teras surga. No, enggak ada begitu. Anda dan saya pewaris kerajaan surga. Haleluya. Coba buka tangan, katakan, saya pewaris kerajaan surga. Katakan. Nah, pewaris kerajaan surga, Anda mesti menjadi dewasa, menjadi kuat, menjadi matang. Bukan saja dalam fisik, bukan juga dalam roh saja, tapi dalam aspek jiwa kita. Nah, hari ini pertanyaan untuk kita semua. Makanan jasmani ataukah makanan jiwa yang pertama atau yang diutamakan? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Tapi kita tidak semata-mata roh. Kita memiliki aspek jiwa yang berperan untuk menghubungkan roh dan tubuh. Jiwa sebagai jembatan. Karena itu Anda menjadi apa yang Anda makan. You will be what you eating. Apa yang Anda makan itu yang akan membentuk Anda. Bayi dalam kandungan terbentuk diawali dengan alam bawah sadarnya. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayatnya yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan rohku dan tubuhku dan coba saudara serukan yang kuat, dan jiwaku bagaimana keadaannya? Benar-benar menyadarinya. Kalau Anda bisa melihat otak manusia, maka di dalam otak manusia Anda melihat di sana ada tanda panah. Itu yang kita sebut alam bawah sadar, subconscious. Alam bawah sadar ini memiliki 4 gelombang: alfa, delta, beta, theta. Alfa, delta, theta, beta. Jiwaku benar-benar menyadarinya adalah peran gelombang theta yang tidak pernah tidur. Gelombang theta tidak pernah tidur. Sekalipun anak itu masih dalam kandungan, dia terlahir, tetapi syaraf-syarafnya yang membentuk gelombang theta itu tidak dapat tidur. Artinya apa? Jiwaku benar-benar menyadari, artinya thetaku benar-benar menyadari. Janin yang dibentuk diawali dengan jiwa, alam bawah sadarnya, ya. Sehingga dia dapat merekam semua peristiwa yang dilihat dan didengar oleh ibunya. Theta. Jadi ada gelombang yang membuat dia bisa dengar dan melihat apa yang dilihat dan didengar oleh ibunya.
Apa yang dialami oleh ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, sangat berdampak bagi pertumbuhan bayi di saat kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Anda hari ini, saya hari ini, karena saya pernah menjadi seorang bayi, setitik darah bayi janin dalam kandungan ibu, saya pernah menjadi anak, dan saya pernah menjadi remaja. Demikian pula Anda, bukan? Kita dapat melihat perkembangan seorang anak yang dikandung dalam keadaan normal dan dikandung dalam keadaan situasi jiwa ibunya yang tidak tenang karena mungkin masalah keluarga dan sebagainya. Dia alami banyak kesedihan-kesedihan, kecewa, marah, ingin menggugurkan kandungannya, dan kekerasan KDRT. Baru pacaran saja dia sudah melakukan kekerasan-kekerasan dan sebagainya. Itu akan ada perbedaan sejak anak itu terlahir. Waktu dia lahir, dia bertumbuh menjadi kanak-kanak dan dia menjadi remaja dan dewasa, itu akan berbeda. Anda akan melihat bayi yang dikandung dalam keadaan normal. Keadaan normal itu artinya begini, masuk minta bye-bye. Walaupun yang mengurus itu lari-lari, tapi mereka tidak kawin lari. Ada belisnya, walaupun kita bilang 20 ekor, tapi ekor saja yang kita bawa. Tapi semuanya itu diproses dengan baik. Pemberkatan di KUA, kantor urusan agama, catatan sipil di gereja, di masjid mungkin, dan sebagainya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lalu itu dari sisi hukum, belum lagi apa yang ibunya dengar, lihat, alami, itu semua menentukan. Ada bayi, anak saya pernah tinggal di satu asrama, Fani masih kecil, 1-2 tahun. Itu kalau dia lewat Stefan itu dia mesti tendang Fani, saudara kasih. Satu kali ada omnya Fani di situ, begitu dia tendang Fani, Fani punya om lebih kakak dari Fani mungkin 3 tahun. Dia datang, dia banting masuk di bawah kolong anak itu, saudara. Karena dia melihat bahwa ponakannya ditendang. Itu orang, itu anak bayi kalau dia lewat bunga yang bagus begini dia angkat, dia patah-patah. Yang luar biasa, itu anak ayam, dia patah lehernya sambil dia tertawa, ore, sudah tahu. Kenapa? Karena dalam kandungan ibunya terjadi pertikaian. Menikah ala kadarnya. Sudah ngerti maksud saya? Ala kadarnya ya, nggak ada pemberkatan, nggak ada apa, pengaruh sana sini, gosip macam keluarga. Akibatnya anak itu bertumbuh. Ya, satu hari saya dan Ibu Mesya dapat berita anak itu meninggal. Dalam banyak kasus dialami. Ayahnya bercerai lagi, menikah lagi. Maminya ditinggalkan sendirian dalam keadaan yang menyedihkan. Dan saudaraku yang kekasih, itu semua sangat mempengaruhi. Karena itu peran calon ibu dan yang sudah menjadi ibu, apalagi yang sedang mengandung dan akan mengandung, sangat penting karena menentukan kelak kondisi jiwa anak itu di masa yang akan datang. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Bahwa anak yang di dalam kandungan ibu dan yang terlahir, mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dirapel. Kalau saudara kerja tidak dapat gaji 7 tahun atau 7 bulan, bilanglah begitu, dirapel sekaligus. Januari sampai Juli bayar Agustus 7 bulan. Tapi seorang bayi yang terlahir, anak tidak bisa rapel. Bapak berpisah 5 tahun, nanti datang baru bapak antar dia main voli, main gala asing, main kelereng, main ular tangga, makan, minum, tidur, bangun, gak bisa dirapel. Anak itu butuh ketika seorang gadis
ibunya mengandung. Dan ketika mengandung, ibunya ya di luar nikah, jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi bayi itu ketika dilahirkan, ibunya berusaha untuk menggugurkan. Saya rasa seperti di sini ada dengung-dengung. Coba perhatikan. Ibunya gelisah karena tidak terurus pernikahannya, lalu dia berusaha untuk menggugurkan bayi itu. Dan bayi itu tidak sempat gugur. Dia terlahir di rumah sakit, kakinya dia jalannya pincang, cacat. Ya, karena mungkin obat-obat yang diminum. Lalu ditinggalkan di gereja, di rumah sakit, Bertahun-tahun anak itu tinggal di rumah sakit. Jadi diwawancara, yang tidur sama kamu jaga malam siapa kamu? Waktu kamu minta susu, kamu ganti pakaian, dia bilang ya yang jaga malam. Kalau yang jaga malam itu om, ya om yang jaga saya. Kalau yang jaga malam itu tante, tante yang jaga saya. Nah, Anda bisa bayangkan belasan tahun dia hidup di rumah sakit. Pas yang shift pagi ya kasih makan. Bisa saja yang shift pagi itu nanti mungkin kapan-kapan dia shift malam lagi. Dan satu hari dia di sekolah, dia lihat anak-anaknya, maksudnya kawan-kawannya. Ini satu datang ada yang jemput dengan motor, dengan mobil, jalan kaki. Kok dia pulang ke rumah sakit, saudara kasih. Dia tanya di rumah sakit, kenapa kok saya tinggal di rumah sakit begini? Baru diceritakan, disitulah dia mengalami dia kejiwaannya mulai keluar dan dia memberontak dan waduh. Kisah itu saya dengar, waduh, sedih sekali saudara kekasih. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan orang 15-16 tahun tinggal di rumah sakit. Siapa yang kerja PR, dia bilang siapa yang bisa bantu malam itu ya bantu aja. Nah bayangkan saudara kekasih, seorang anak pada waktu dia dibully oleh kawannya, dia pingin supaya bapaknya, oh kamu dibully ya nggak apa-apa, papa adalah pahlawan. Nah itu nggak dapat. Anda bisa rapel 5 tahun, nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Saudara bawa dia kasih emas, perak nggak dapat. Bawa mobil emas pun nggak bisa ganti. Itulah sebabnya long distance, you know this? Long distance list, no good for marriage. Cinta jarak jauh itu tidak baik untuk sebuah pernikahan, apalagi sudah punya anak. Itulah sebabnya saudara lihat di sini, pasutri yang sering bermasalah saat pasangannya yang sedang mengandung berpotensi melukai jiwa anak. Harus ada pemulihan jiwa sebelum menikah. Calon pasutri kalau yang sudah menikah bisa konseling, dimintai terapi psikologis agar jiwa pulih dan bisa menolong anak alami pemulihan jiwanya. Karena kalau dia lahir normal saja di sekolah, di tengah-tengah keluarga, kalau dia dibully, dipukul, dia merasa sakit, merasa malu, walaupun dia terlahir dalam kesucian sekalipun, dia udah terluka. Dan dia butuh orang tuanya untuk punya kemampuan bisa menolong dia. Nah, saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini saya hanya mengajarkan untuk memprovokasi Anda untuk mulai berpikir. Jangan pernah berkata bahwa ini saya, dia, no. Kenapa kita menyebut darah daging? Karena di dalamnya termasuk jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Dan ada ekstrim yang bisa terjadi bagi seorang anak. Dalam keadaan terluka yang parah, dia bisa jadi baik sama sekali atau tidak baik sama sekali. Saudara bisa cek. Dia tidak seperti ayahnya yang uring-uringan atau ibunya yang bikin kacau di rumah. Kalau dia seorang perempuan, dia jadi baik sekali. Tapi dia jadi parah sekali. Dan kebanyakan saudara yang kasih, yang jadi baik itu bapak asuhnya sangat berperan. Entahkah omnya, entahkah tantenya. Makanya kenapa John Lennon jadi berkata, Beatles most famous than Jesus Christ. Kenapa? John Lennon berkata, The Beatles lebih terkenal dari Yesus Kristus. Waktu dia terlahir 5 tahun, ayahnya meninggalkan dia. Waktu dia sementara jadi matang 15-14 tahun, omnya meninggal. Anda bisa bayangkan?
15-16 tahun dalam keadaan terpuruk dan syukur tantenya ajarkan dia main musik. Dengan gitar itu dia punya potensi mempengaruhi banyak dunia. Tapi pada akhirnya dia berkata, "Children, don't do what I have done. I can't walk, I try to run." Dengan kata lain, anak-anak jangan ikut saya. Saya ini tidak bisa berjalan, tapi mencoba berlari. Kalau Anda ngerti bahasa Inggris, itu satu ungkapan yang berkata begini dalam bahasa Indonesia. Saya ini parah-parah, makanya jangan ikut saya. Bayangkan dia tidak bisa berjalan. Jalan saja tidak bisa, bagaimana bisa berlari? I can't walk, I try to run. Dan saudara lihat, nah salah satu cara yang terbaik adalah doa. Cara yang terbaik untuk mengalami pemulihan adalah apa saudara? Apa saya bilang? Doa. Doa di gereja, doa dalam pergumulan, itu akan menolong kita. Nah tahun 1967 ada seorang Percy Sledge, dia menyanyikan lagu yang doa. Saya pasti lagu itu bermakna dan dia menyanyikan lagu itu dan hampir 50 tahun kemudian dia nyanyikan lagu itu masih sama suaranya. Dan saya lihat biografinya, dia meninggal di bawah kerandanya ke dalam gereja. Berarti dia sekaliber seorang pastor. Coba kita ikuti lagu itu. Singing with all my heart, and I sent a special prayer up to heaven that you return to me before I fall apart. While the choir sings hallelujah, I was singing with all my heart. Darling, please come back and never leave me again. And this will be the answer to my prayer. And I'll wait here for the answer that you come back right away. For if you stay away another hour, I don't think I could last another day. While the choir sings hallelujah, I was singing with all my heart. Darling, please come back and never leave me again. And this will be the answer to my prayer. Saudara suka lagu itu? Enak ya? Terhanyut, terbawa. Saya sengaja putar lagu itu biar emosi saudara jadi utuh enak hari ini. Supaya ketika firman ditaburkan hati menjadi baik. Saudara kasih. Saya suka dengar lagu-lagu ini, cuman kadang-kadang kita tuh tidak ngerti bahasa Inggris yang kita pikir ini lagu dunia punya. Tapi lagu-lagu itu bagus, kata-kata
dia memohon supaya ada pemulihan hubungan yang baik. Nah, doa adalah bagian dari solusi, tapi bukan hanya doa saja, tapi katarsis bagian-bagian yang Anda perlu lakukan juga. Nah, jiwa anak yang terluka akan berdampak dalam pertumbuhannya dan hubungannya di masa yang akan datang, dalam pernikahan, dalam karya. Ya. Ada anak yang pintar cuman nggak mau dengar-dengaran, dilatih, ditegur, pindah kerja, dan akhirnya saudara yang kasih, dia pindah kerja dan saudara. Syukur kalau pindah kerja, tapi kalau pindah istri, nah itu banyak kejadian. Jadi makanan, saudara yang kasih, jiwa anak yang terluka itu berpotensi alami kegagalan-kegagalan dalam banyak area kehidupan sejak masa kecil sampai dewasa. John Lennon itu dia semua nilainya 0 kecuali dia, puji Tuhan, dia bisa main gitar dan itu pemberian. Yang lain dia nggak bisa sama sekali. Nah, saudara, jadi makanan untuk jiwa yang terutama dan yang pertama diberikan kepada seseorang. Itu penting. Sedangkan makanan rohani harus lebih diutamakan, memang diutamakan. Tapi yang pertama-tama, keadaan jiwa seseorang itu sangat penting. Saat memberi makan tubuh, ada makanan sehat, ada makanan sampah, junk food yang tidak sehat. Keduanya dalam jangka pendek akan menghasilkan energi. Makanan sehat menyediakan jenis energi yang tepat, meningkatkan operasi sistem kompleks tubuh, memperkuat ketahanan tubuh terhadap penyakit, dan meningkatkan daya tahan tubuh dan umur panjang. Makanan cepat saji, ya, di sisi lain pada dasarnya memiliki efek sebaliknya di semua area ini dan berkontribusi pada penghancuran tubuh dari waktu ke waktu. Coba Anda makan Kentucky Fried Chicken 5 tahun, anakmu jadi dewasa waktu dia umur 7 tahun. Kasih makan dia, mulai 2 tahun kasih makan Kentucky atau McDonald, 7 tahun dia sudah dewasa, percayalah. 5 tahun berturut-turut, kasih makan aja. Malah kalau perempuan jangan sampai tumbuh kumis. Iya, karena pengaruh hormon. Nah, orang tua kadang-kadang udah malas, McDonald aja lah, Kentucky aja lah. Cepat saja itu yang namanya junk food. Anda pikir hari ini enak. Jadi makanan cepat saji itu sangat berdampak panjang. Jadi dalam kurun waktu 5 sampai 20 tahun, apa yang kita makan akan berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Sehat atau sakit-sakitan tergantung dari 5 tahun pertama kamu makan apa dan sisanya. Makanya ada anak kos, ibunya senang, wih anak saya ini ekonomi sekali, makanya hanya super mie. Begitu habis selesai jadi ahli sarjana tertentu, kanker otak. Kenapa? Karena mie sedap pada akhirnya membunuh. Namun kita harus lebih hati-hati dalam memberi makan jiwa kita, karena lebih banyak lagi yang dipertaruhkan. Jiwa yang sehat itu berdampak kepada tubuh untuk sehat. Tetapi tubuh yang sehat belum tentu jiwa itu sehat. Jiwa mendapat makanan dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Makanan yang kita makan saja kita pilih yang sehat. Ya. Ini ikan baru atau lama, ini daging lama atau daging baru, ini daging mati atau hidup. Penjual saya, daging mati. Emangnya orang jual daging hidup? Mesti potong ke mati sudah, mah apa lah. Tahu-tahu itu babi karena virus apa begitu dijual, saudara. Kita nggak tahu. Tapi saudara lihat, makanan yang kita makan saja kita pilih sehat atau tidak. Malah disembayangin lagi bukan? Padangnya diasah dengan ayat tertentu, Yohanes 3:16 atau apa. Karena begitu besar kasih Allah kan sapi. Nah, makanan yang kita makan saja kita pilih yang sehat. Kita harus lebih jauh memberi yang jauh lebih dampak, yaitu makanan kepada jiwa kita yang harusnya itu bisa kita waspada, saudara yang kasih, agar jangan sampai saudara yang kasih kita tidak menyeleksi makanan yang kita makan. Apa yang kita dengar dan lihat itu yang
paling utama. Ingat bahwa mata untuk melihat, tapi tidak untuk melihat semuanya. Telinga untuk mendengar, tapi tidak untuk mendengar semuanya. Yang setuju katakan. Anda harus bisa seleksi, memilih lagu-lagu mana yang Anda dengar. Ya, kita kayak tua-tua ini kalau dengar lagu The Purple, ya, Dua Kribo, tempo dulu, atau lagu-lagu, kita punya jantung bisa putus, saudara, karena debarnya cepat. Kita dengar lagu-lagu tadi, ya, lagu-lagu, ya Halo-Halo Bandung lumayan masih bisa lah, kalau 17 Agustus. Nah, jadi ada lagu-lagu yang bisa menjawab kebutuhan jiwa, tapi ada lagu-lagu yang bisa menjawab soul song anthem. Lagu-lagu puitis yang bisa menjamah jiwa. Nah, itu menolong kita. Apa yang kita dengar? Kalau kawanmu hanya itu, ya, semua kebun binatang, ya, paling sedikit dia bilang siput keong, saudara kekasih, ya. itu kalau dia agak marah, tapi kalau dia marah lebih lagi, saudara kekasih. Ya, itu kata-kata. Atau di rumah begini, saudara, seringkali kita terpancing dengan apa yang kita lihat, betul toh? Kita ada bawa otot baik-baik, tiba-tiba orang berhenti di muka, kita bilang keong satu, ini stop lagi. Jangan ikut drama orang lain. Yang setuju katakan. Orang lain main drama, orang lain melakukan, saudara. Saya nonton, lihat ibu-ibu kalau nonton tuh drakor, drama Korea, dia ada merenda juga, dia, ini bangsat satu, ini telan. Padahal pendeta di situ dia berani bilang, saudara kekasih. Karena di rumah kan dia pikir saya ini anaknya, jadi bilang bangsat saja itu, laki-laki macam-macam. Kenapa? Karena dia lagi enjoy, dia punya jiwa kan. Ya sih nggak apa-apalah, meminta ampun saja, nggak apa-apa, saudara kekasih. Toh kita juga ngerti. Nah, bahwa saudara lihat, makanan yang kita makan saja kita seleksi, apa yang kita dengar itu menentukan. Makanya kalau saudara mau kenal orang, itu saudara nggak jangan bilang, lu bapak siapa? Lu kenal. Bisa kita dapat file-file lagu. Di Australia itu kalau mau cari jodoh gampang. Mereka tidak dia dengar lagu apa? Your boyfriend used to listen what song? Waktu ditanya Ruth, kau kenal lagu apa? Lagu rohani. Orang bule kalau dengar lagu rohani itu artinya lahir baru benar-benar. Jadi satu teman Ruth bilang, aduh, kau mau cari ke Om Konar, ini susah dapat, semuanya lagu rock and roll semuanya. Nah, itu baru lagu. Memang betul, lagu yang kamu dengar itu menghiasi kehidupanmu, mewarnai kehidupanmu. Belum lagi kata-kata, belum lagi cerita. Makanya kalau cerita 7 tidak boleh lebih dari 2. Ju hanya berapa kali? 1 kali. Sebab kalau ju 3-4 kali itu karangan dan membahayakan. Membahayakan pendengaranmu, membahayakan ngomongmu. Takuju pendeta sudah difitnah oleh jemaat, saudara kekasih. Karena junya terlalu banyak. Jadi seleksi dalam apa yang saudara dengar. Harapan bagi jiwa kita seperti energi bagi tubuh kita. Apa saya katakan? Dunia dan iblis sangat sadar bahwa kita memberi makan jiwa kita dengan janji. Itulah sebabnya seperti junk food, makanan siap saji, janji sampah ada di mana-mana. Kecap selalu nomor 1 semuanya, entah bango, entah ayam, semuanya nomor 1. Demikian pula ada janji sehat dan janji sampah. Janji energi bagi jiwa. Ya. Janji yang sehat memberikan harapan yang dapat meningkatkan kesehatan di seluruh kompleksitas jiwa manusia, sedangkan janji sampah terbukti pada akhirnya beracun dan menyebabkan kematian jiwa. Makanya waktu pacaran-pacaran tuh jangan suka umbar janji. Sebab kadang-kadang itu janjinya nggak benar semuanya. Janji itu tunggu nanti saja, baru saudara bikin janji. Janji diawali di depan atau di hadapan Tuhan. Janji itu memberikan harapan yang dapat meningkatkan kesehatan ke seluruh kompleksitas jiwa kita. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 13 berkata begini, sebab itu siapkanlah akal budi. Akal budi itu sama dengan apa?
pikiran. Pikiran itu sama dengan apa? Jiwa. Jadi kalau saya baca ayat ini, siapkanlah pikiran atau siapkanlah jiwamu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi saudara lihat, jiwa yang menerima janji karena dipersiapkan. Persiapan pikiran, perasaan, kehendaknya, sehingga dia bisa memiliki pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus. Sama seperti tubuh kita harus memiliki energi untuk terus berjalan, jiwa kita harus memiliki harapan untuk terus bersemangat. Ya. Nah, Tuhan sudah atur begitu rupa, saudara kekasih, sehingga dalam diri seorang pria, laki-laki, dia tidak punya kemampuan untuk bertahan seorang diri. Makanya saudara lihat, bapak-bapak kalau istrinya baru meninggal 2 bulan menikah, karena nalurinya tidak bisa hidup sendiri. Tapi saudara bisa lihat banyak ibu-ibu yang walaupun suaminya meninggal, dia masih 37 tahun, masih bisa melahirkan, tapi dia sendiri sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena memang perempuan itu sudah punya naluri untuk bisa bertahan sendiri. Makanya Paulus tidak pernah sebut duda dalam Alkitab. Karena nggak ada itu, saudara. Dalam pengertian duda cepat menyelesaikan masalahnya. Tetapi pria, wanita, mereka bisa. Makanya ada yang menulis, seorang ibu bisa menghidupi 7 orang anak, tapi 7 orang anak belum tentu bisa menghidupi ibunya. Perempuan, katakan amin. Anak 7 orang pergi semua. Yang datang pembantu yang urus mama. Padahal 7 kabuak besar-besar, 1 pengangkat besi, 1 petinju, 1 lari cepat. Sama, 1 anak, 7 anak sama. Makanya itu tulisan betul. Seorang ibu membesarkan 7 orang anaknya sehingga jadi manusia. Tapi 7 orang anak yang jadi manusia belum tentu bisa menghidupi ibunya. Paling-paling dibawa ke panti sosial, saudara. Nah, jadi saudara perhatikan di sini bahwa kita membutuhkan harapan. Harapan itu datang dari janji. Ketika tubuh kita membutuhkan energi, kita makan makanan. Tetapi ketika jiwa kita membutuhkan harapan, apa yang kita kasih makan jiwa kita? Nah, saudara masih ingat bukan? Jiwa menerima makanan dari mana? Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ketika tubuh kita membutuhkan energi, kita makan makanan. Tetapi ketika jiwa kita membutuhkan harapan, apa yang kita beri makan? Laptop, motor, kamar sendiri, tempat tidur yang bagus untuk anak. Itu bukan kebutuhan jiwa. Dan banyak orang salah kaprah karena mereka memberi makan jiwa dengan kebutuhan fisik. Anda piara rabbit itu apa? Rabbit, kelinci. Kelinci Anda bawa kepada dia frikadel, bawa kepada dia hamburger, bawa dia Kentucky. Dia makan kira-kira? Kenapa? Karena hamburger, frikadel rasa kelinci itu bukan kebutuhan fisiknya. Lalu dia lari. Ana bilang, kelinci sombong, dibeli pinggir jalan saja kok berlagu. Ana tidak bisa memarahi kelinci sombong karena frikadel, hamburger bukan makanannya. Kadangkala kita berkata, saya tidak mau dengar bahasa itu. Saya tidak melihat peristiwa itu.
Lalu sama lupa lagu, lu pendeta siapa? Terlalu berlebihan, lu mau jadi pendeta? Kita takut dibilang sombong. Kita setuju kalau kelinci tidak mau makan frikadel atau hamburger. Tapi kita sendiri, kita mulai tambah itu. Ju, apa lagi tadi? Ju. Akibatnya kita meracuni jiwa kita. Orang yang baik-baik dengan kita, karena hoax, kita langsung nilai orang itu tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak seleksi apa yang kita makan.